Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Profesor Tahyudin Nur selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik dan teman-teman sekalian. Sebelum perkenalkan, nama saya Usman Nur Quran dengan NPM akhir 047. Di sini saya yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Presentasi kali ini akan membawa judul yaitu Maksim Kerjasama bab 5. Boleh di next. Di sini saya tidak hanya sendiri, didampingi teman-teman saya yaitu ada Nadila dengan NPM 05 dan Elisa dan NPM 010. Boleh di next. Di sini kami akan membahas empat hal yaitu yang pertama ada prinsip kerjasama, yang kedua bentuk prinsip kerjasama, yang ketiga ketidakpatuhan prinsip kerjasama, dan yang terakhir fungsi penyimpangan prinsip kerjasama. Next. Baik, untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Di sini ada pengertian kerjasama. Eh, Prinsip kerjasama dalam pragmatik menjelaskan bagaimana seseorang berkomunikasi secara efektif dalam situasi sosial umum. Prinsip tersebut menjelaskan bagaimana penutur dan mitra tutur bertindak bersama dan saling menerima untuk saling memahami dengan cara-cara tertentu. Dalam komunikasi, pembicara dan lawan bicara yang berpartisipasi dalam percakapan biasanya bekerja sama. Prinsip kerjasama dapat dijadikan sebagai arah komunikasi, sehingga ujaran dapat dijadikan sebagai arah komunikasi. Hal ini untuk memastikan bahwa pernyataan yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara. Boleh di next. Prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama merupakan seperangkat asumsi yang memandu tindakan orang dalam melakukan percakapan untuk mencapai hasil yang terbaik. Panduan tersebut merupakan kerjasama yang diperlukan untuk dapat menggunakan bahasa secara berhasil guna dan berdaya guna. Dalam berkomunikasi, menurut Grace, dalam asumsi paduan tersebut terdapat empat aturan, empat maksim yang mendasar yang dipandang sebagai dasar-dasar umum yang mendasari kerjasama penggunaan bahasa yang efisien yang secara keseluruhan disebut dasar kerjasama. Dalam berkomunikasi, penutur dan mitra tutur yang berada dalam percakapan harus saling bekerja sama. Prinsip kerjasama dapat dijadikan arahan dalam berkomunikasi sehingga ucapan atau tuturan-tuturan dapat diterima oleh mitra tutur dengan baik sehingga tidak ada yang membingungkan, mempermainkan atau menyembunyikan informasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nadila. Baik, terkait dengan bentuk prinsip kerjasama, menurut Grace ada 4 bentuk prinsip kerjasama, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan atau manner. Nah, untuk yang pertama itu ada maksim kuantitas, yang mana dalam maksim kuantitas ini ada 2 hal yang harus diperhatikan. Pertama, make your contribution as informative as required. Jadi penutur harus menyampaikan informasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu kedua, don't make your contribution more informative than required. Yang mana penutur tidak boleh memberikan informasi yang berlebihan, terlalu banyak informasi. Sebagai contoh, si A bertanya kepada B, siapa namamu? Dan B menjawab Jenny. Nah, di sini A dan B sudah sangat kooperatif dalam tuturan karena pertanyaan telah dijawab dengan informasi yang seperlunya, yang dibutuhkan. Nah, adapun bila tidak kooperatif, maka jawaban dari pertanyaan siapa namamu ini maka akan seperti nama saya Jenny. Nama Jenny ini diambil karena bapak saya adalah seorang bling yang sangat mengidolakan Jenny Kim seperti itu. Nah, itu ketika si B menjawab seperti itu, maka itu bisa dikatakan tidak kooperatif dalam tuturan. Oke, boleh next. Nah, yang kedua ada maksim kualitas. Maksim kualitas ini titik berat
fokusnya berada pada akurasi informasi. Makanya ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, do not say what you believe to be false. Jangan katakan sesuatu yang atau informasi yang salah. Lalu kedua, do not say that for which you lack adequate evidence. Jangan mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya, tidak tahu apa yang menjadi eh, titik benar atau bukti dari fakta tersebut. Nah, sebagai contoh, saya mengambil tuturan, silakan menyontek saja biar nanti saya mudah menilainya. Nah, di sini penutur menyatakan sebuah fakta yang mana ketika murid atau sebagian besar murid itu menyontek, maka akan mudah dalam nilainya karena lembar jawaban mereka akan sama. Seperti itu faktanya. Lalu yang kedua ada tuturan jangan menyontek, nilainya bisa E nanti. Nah, tuturan ini bisa dikatakan tidak memuat fakta karena tidak berarti ketika menyontek nilai kita akan akan jelek gitu. Lalu ketiga ada maksim relevansi. Nah, dalam maksim relevansi ini kita harus membuat kontribusi dalam tuturan itu relevan. Sebagai contoh, penutur mengatakan, namun sebelum kau pergi, letakkanlah kata-kataku di dalam hati. Lalu lawan tuturnya menjawab, hamba bersedia. Nah, tuturan ini telah menerapkan maksim relevansi karena perintah dari penutur telah dikehendaki atau diiyakan oleh si lawan tuturnya. Nah, adapun dalam maksim relevansi ini, dinyatakan agar kerjasama yang baik antara penutur dan mitra tutur itu terjadi, lalu dalam maksim relevansi ini juga kita harus memperhatikan informasi yang diberikan itu apakah sudah relevan atau belum, dan sudah menghasilkan dan dapat menghasilkan berbagai interpretasi atau sudah menuju kepada tujuan tuturnya. Oke, boleh next. Nah, menurut Grace yang terakhir itu ada maksim pelaksanaan, yang mana dalam maksim pelaksanaan ini ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Pertama itu avoid obscurity, yaitu hindari ketidakjelasan. Lalu kedua ada avoid ambiguity, itu hindari keambiguitasan. Lalu ketiga itu be brief, yaitu singkat. Dan terakhir ada be orderly, yaitu tertib. Nah, dari maksim pelaksanaan atau di maxim of manner ini, penutur diminta untuk memberikan pernyataan dengan lugas, tidak ambigu, dan tidak berlebihan. Sebagai contoh, A mengatakan kepada B, dari mana jam segini baru datang. Nah, B ini harus menjawab lokasi tempat di mana dia berada sebelumnya. B ini menjawab dari buah batu. Meskipun dalam tuturan ini yang A bermaksud untuk menanyakan kenapa B ini telat datang, namun B sebagai lawan tutur harus menjawab dengan lugas bahwa dia datang dari tempat yang memang menjadi tempat lokasi dia sebelumnya. Tidak perlu langsung menjawab tadi macet jadi telat, tidak seperti itu, tapi langsung jawab pada lokasi yang dimaksudkan, seperti itu. Maka ketika A bertanya dari mana jam segini baru datang, lalu B ini menjawab tadi macet atau tadi ada kecelakaan, menjawab sesuatu yang berhubungan dengan keadaan, maka itu tidak menerapkan maksim pelaksanaan. Karena yang dimaksudkan A ini ia bertanya lokasi B sebelumnya, seperti itu. Oke, untuk bentuk prinsip kerjasama saya cukupkan penjelasannya. Selanjutnya akan ada submateri berikutnya yang akan disampaikan oleh Elisa. Saya persilakan. Oke, selanjutnya ada ketidakpatuhan prinsip kerjasama. Seseorang bisa gagal dalam suatu pembicaraan karena tidak mematuhi prinsip kerjasama. Adapun beberapa poin ketidakpatuhan prinsip kerjasama yang pertama yaitu pembicara diam-diam atau tanpa sengaja melanggar suatu maksim.
Jika terjadi demikian, maka bisa saja pembicara menyesatkan lawan bicaranya dalam suatu pembicaraan dikarenakan pembicara melanggar suatu maksim yang bisa saja membuat lawan bicara tidak bisa menangkap pembicaraan dengan baik. Yang kedua, yaitu pembicara memilih keluar dari proses kerjasama. Ini bisa saja terjadi ketika salah satu pembicara mengatakan atau menunjukkan bahwa dia tidak mau bekerja sama seperti yang dibutuhkan maksim. Kemudian yang ketiga, ada pembicara dihadapkan dengan bentrokan. Ini maksudnya adanya sebuah kesalahpahaman, biasanya disebabkan ketika pembicara tidak memiliki kemampuan berbicara yang baik dan jelas, contohnya seperti anak-anak. Kemudian yang keempat ada pembicara menyimpang dari maksim. Ini artinya pembicara mungkin gagal untuk memenuhi maksim yang dibutuhkan. Adapun di slide selanjutnya akan dibahas tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada maksim. Eh, nah, penyimpangan penyimpangan yang terjadi pada maksim yang pertama yaitu penyimpangan maksim kuantitas. Biasanya penyimpangan ini terjadi karena lawan bicara memberikan terlalu sedikit atau terlalu banyak informasi. Contohnya, eh, A bertanya kepada B, bagaimana dengan penampilanku? Kemudian B menjawab, sepatumu terlihat bagus. Padahal si A di sini menanyakan keseluruhan penampilannya, tetapi si B hanya menjawab tentang sepatunya saja. Kemudian yang kedua ada penyimpangan maksim kualitas. Eh, Penyimpangan ini biasanya terjadi karena pembicara lawan tutur terlalu melebih-lebihkan atau tidak sesuai pembicara pembicara melebih-lebihkan atau tidak sesuai dengan arti sesungguhnya. Contohnya, pada konteks ini ketika dosen melihat mahasiswa sedang menyontek, dosen berkata, silahkan menyontek saja biar nanti saya mudah menilainya. Kata-kata ini bisa disebut melanggar maksim kualitas karena nilai informasi dalam kalimat tersebut salah dan merupakan hal yang tidak benar jika seorang pendidik memperbolehkan mahasiswanya untuk menyontek. Kemudian yang ketiga ada penyimpangan maksim relevansi. Penyimpangan ini biasanya yang melanggar maksim ini cenderung memberikan jawaban yang tidak relevan. Contohnya, A bertanya kepada B, di mana kotak coklatku? Kemudian B menjawab, anak-anak di dalam kamarmu tadi pagi. Nah, jawaban si B ini tidak relevan dengan pertanyaan yang diberikan oleh si A. Kemudian yang keempat ada penyimpangan maksim cara atau pelaksanaan. Biasanya penyimpangan ini menyampaikan sesuatu dengan ketidakjelasan. Contohnya, A bertanya kepada si B, kemana kamu pergi? Kemudian B menjawab, aku pergi keluar mencari beberapa benda putih lucu untuk seseorang. Nah, si B ini menjawab sesuatu yang tidak detail, tidak jelas. Dia mencari apa, benda putih lucu itu tidak jelas apa-apanya gitu. Kemudian selanjutnya ada fungsi penyimpangan prinsip kerjasama. Fungsi penyimpangan yang pertama adalah fungsi penyimpangan maksim kuantitas. Fungsi penyimpangan maksim kuantitas berupa mengaburkan informasi, memperjelas informasi, dan memunculkan implikator percakapan. Contohnya, A bertanya kepada B, dari mana Mas? B menjawab dari pasar membeli makanan lele, harganya naik lagi. Nah, pada pada percakapan ini, B menjawab pertanyaan si A dengan memperjelas informasi gitu. Fungsi penyimpangan kuantitas di sini merupakan eh, berlaku sopan dan memperjelas informasi. Kemudian yang kedua ada fungsi penyimpangan maksim kualitas. Fungsi penyimpangan maksim kualitas berupa menimbulkan kekacauan, menyembunyikan maksud, mengejek, dan memunculkan implikator percakapan. Contohnya, eh, kata si A, kamu tampak begitu cantik. Kemudian B menjawab, terima kasih pujiannya. Terus A menjawab lagi, kalau dilihat dari sedotan. Nah, pada percakapan ini, fungsi mengejek dalam penyimpangan maksim kualitas dapat dilihat dari tuturan si A yang mengatakan bahwa si B lebih cantik jika dilihat dari sedotan. Ini berarti fungsi penyimpangannya yaitu mengejek.
Kemudian yang ketiga ada fungsi penyimpangan maksim relevansi. Fungsi penyimpangan maksim relevansi berupa mencairkan suasana atau membuat interaksi semakin akrab dan memunculkan implikator percakapan. Contoh, A bertanya kepada B, siapa namanya Mas? B menjawab Jaesuk. Terus A nanya lagi, boleh tahu siapa guru bahasa Inggrisnya Mas? Kemudian B menjawab, sumpah bukan saya. Di dalam percakapan ini, tuturan si B berfungsi untuk mencairkan suasana agar terkesan lucu. Tapi jawaban si B ini tidak relevan dengan apa yang ditanyakan oleh si B. Kemudian yang keempat, ada fungsi penyimpangan maksim cara atau pelaksanaan. Fungsi penyimpangan maksim cara atau pelaksanaan berupa menutupi malu, bercanda, dan menimbulkan implikator percakapan. Contohnya, A bertanya kepada si B, kamu ngasih apa sama mereka? Kemudian B menjawab, pertama kita awalnya ngumpul di rayon, abis itu sama anak-anak diajakin, sampai di sana ternyata anaknya pemulung ada yang disunat, yang gak ngasih apa-apa. Dalam percakapan ini, tuturan si B menyimpang dari maksim cara yang berfungsi untuk menutupi rasa malu karena tidak membawa apa-apa saat berkunjung. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadila dan Elisa yang telah mempresentasikan dengan baik. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.